benar orang dua ini udah, aduh, udah benar-benar serasi sekali ya dari ya seperti dia anaknya anteng ya Ica tuh, begitu juga Dude ya. Apa ya? Sate Padang. Sate Padang, martabak, kemudian sate ayam. Sate, bukan apa? Soto itu, soto ceker. Ceker. Nggak yang aneh-aneh sih gitu, dan nggak yang kayak heboh banget itu, saya enggak ya. Enggak, Kayak... karena buat Dunita yang penting sama aku datang kamu. Kita nyanyi itu, entertainer itu kan tidak selamanya. Kedua, Musdalifah makin laris tampil sebagai selebritis. Nasar justru makin jarang tampil on air di layar kaca. Wanita pengusaha kaya raya itu makin tenar sebagai bintang tamu di berbagai talk show, reality show, dan variety show. Musdalifah meniti sukses sebagai entertainer pendatang baru di jagat hiburan. Mudah-mudahan anak aku selalu sukses, karir aku makin meningkat, semua sehat, minta yang terbaik. Mungkin ini sudah yang terbaik untuk kehidupan aku seperti ini. Di sisi lain, Nasar justru harus berjuang keras untuk tetap eksis di dunia hiburan. Beberapa proyek show di televisi masih dijalaninya, termasuk menjadi bintang tamu talk show, namun ia tidak lagi memegang peran sebagai bintang utama di beberapa program televisi. Alhamdulillah aku hanya memberikan gini loh, kadang-kadang kan orang pasti kalau jarang di TV kan pasti ada alasannya. Jarang di TV itu kan sekarang aku juga kebetulan kan banyak off air gitu ya, dan juga aku lagi ada beberapa proyek usaha juga yang memang lagi aku jalanin. Ketiga, Musdalifah makin rutin merawat kemolekan tubuhnya. Salah satu efek pergaulan Musdalifah di kalangan selebritis rupanya muncul pada perubahan gaya hidup. Dari sosok yang kurang peduli pada penampilan, kini ia melakukan diet ketat demi tubuh langsing dan ideal. Musdalifah sangat menjaga pola makan dan rutin berlatih di pusat kebugaran. Karena aku harus jaga badan juga ya, harus jaga badan, jaga kesehatan juga ya. Kalau aku terlalu gendut nanti cepet sakit, cepet capek ya. Alhamdulillah aku bantu dengan nge-gym, dengan olahraga, dengan zikir, dengan sholat. Khusus untuk style fashion dan gaya hidup, Nasar masih tetap tidak kalah dari Musdalifah. Gaya rambut misalnya, Nasar senantiasa mengikuti tren yang berkembang. Begitu pula dengan mode fashion yang dipakainya. Ia menyukai tampil dengan gaya rambut cepak jenis mohawk. Dari tahun ke tahun kita mesti punya berbeda. Setiap penampilan kita tidak harus selalu begitu-begitu aja gitu. Selain dari nyanyian, selain dari gaya, apapun itu, kita harus memberikan karya lah. Yang jelas aku tuh penyanyi, aku entertainer. Keempat, Musdalifah terlihat sudah menikmati kehidupan barunya tanpa Nasar. Sebaliknya, Nasar masih belum bisa lepas dari bayang-bayang Musdalifah. Anak sukses, mudah-mudahan anakku selalu sehat. Aku juga selalu sukses dalam karir aku. Insya Allah makin meningkat. Fresh itu menjadikan aku udah banyak, oh ini nih bisa digini, bisa gini. Nah itu udah ada sih, cuman kayaknya aku harus banyak holiday dulu. Sementara itu, momen romantis muncul dari dua ibu muda, Alyssa Soebandono dan Donita Nugroho. Saat Ica bahagia bersama Dude dan Rendra, Donita pun tak kalah bahagia dengan kehamilannya yang genap 6 bulan. Benarkah Donita belajar menjadi ibu dari Ica? Kisah bahagia dua biduk rumah tangga dari ibu muda selebritis, Alyssa Soebandono dan Donita Nugroho dengan suami-suami mereka, Dude Harlino dan Adi Nugroho, semakin menarik untuk disimak. Adalah kesan romantis dan harmonis yang kini semakin kuat terpancar dari pasangan yang bersama membintangi serial Sakinah Bersamamu itu. Di saat Ica dan Dude tengah berbahagia dengan anak balita mereka, Ariendra Harlino yang kini genap berusia 6 bulan, Donita dan Adi pun tak kalah bergirang dengan kehamilan yang juga sudah memasuki bulan ke-6. Pemirsa Kabar Kabari, barengan saya Adi Nugroho. Saya Donita. Kita lagi mau ngajakin pemirsa Kabar Kabari untuk melihat ini nih. Kan istri saya lagi hamil, sekarang alhamdulillah sudah masuk ke 6 bulan. Jadi di mobil tuh seperti apa sih persiapan kita? Apalagi kebetulan kita juga ada kerjaan bareng, syuting bareng, dan sepertinya cukup penuh lah isinya. Kita bareng-bareng ya.
Terus ini bantal untuk ibu hamil. Terus di situ bawa bantal ini juga kalau di jalan pegal. Sama bawa selimut tetapi. Karena aku lagi hamil lebih ke kayak nggak lupa bawa sendal gitu ya, sendal jepit lah. Kalau dulu kan bawanya sepatunya kan tinggi-tinggi. Sama paling ini yang beda tuh ini karena kalau di jalan lagi ngantuk atau apa pegel gitu. Kalau ini kan ini ada yang nyangga di belakang tapi depannya masih bisa dipeluk. Hamil anak pertama membuat Donita dan Adi cepat menyesuaikan diri. Isi dalam mobil pun berubah menjadi gudang keperluan ibu hamil, termasuk beragam jenis makanan bergizi ini. Ini buah naga sama pir. Buah naga Ini bagus. juga nggak terlalu banyak. Jadi di bawah ini cuma 2 macam. Biasanya bisa sampai 3-4 macam gitu. Bawah pir hijau. Karena aku diet jadi yang aman ya minumnya ya buah pir hijau sama itu air kacang hijau. Hari ini pembekalannya. Sekarang kerja bareng, alhamdulillah kan bisa merhatiin lebih gampang gitu, lebih sering ketemu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah bisa langsung segera ditangani lah karena suami bersebelahan biasanya. Harmonis dan serasi, itulah kesan untuk Dude dan Ica serta Adi dan Donita. Baik di rumah maupun di lokasi syuting, kedua pasangan muda selebritis itu begitu sakinah, tak canggung saling melayani. Adi tak pernah alpa menyediakan kebutuhan Donita, sementara Dude juga selalu sigap mengantarkan Ica setiap kali pindah lokasi syuting. Jadi dua-dua anak ini memang kayaknya nggak ada masalah apapun rasanya gitu ya. Bener-bener orang dua ini udah bener-bener serasi sekali ya dari ya seperti dia anaknya anteng ya, Ica tuh begitu juga Dude ya. Apa ya? Sate Padang. Sate Padang, martabak, kemudian sate ayam. Sate, bukan apa? Soto itu soto ceker. Ceker. Nggak yang aneh-aneh sih gitu dan nggak yang kayak heboh banget itu saya nggak ya. Enggak, Kayak... karena buat Donita yang penting sama aku udah tenang. Tuhan kami cinta. Jika ada hal lucu, unik dan menarik di balik momen kehamilan Donita, bisa jadi adalah sifat mudah panik dan pelupa yang kian menjadi-jadi. Kadang aku lupa gitu kayak kemarin baru selesai sholat di mall gitu kan. Orang-orang pakai sepatunya duduk gitu. Aku kan pakai sepatu kets, pakai kaos kaki gitu. Berasa lupa sama perut gitu, main berdiri aja pakainya. Mau jatuh, semua orang kaget. Gitu. Oh iya lupa sekarang ada perut nih, nggak bisa menjaga keseimbangan dengan baik gitu. Kiblatnya arahnya. Udah kan saat jamaah nih. Ada yang aneh ya? Yang ini kiblatnya kemana nih? Kok biasanya ke sini, kok ke sini? Oh iya lupa. Ya kan biasanya arahnya ke sini. Terus udah gitu saat itu nggak tahu yang ada di pikiran aku. Sempit ke sini aja, tapi kan sebenarnya kiblat tuh nggak boleh dirubah-rubah gitu kan. Terus tiba-tiba udah amin. Terus tiba-tiba Adi diem gini. Ini kiblatnya kemana sih? Terus aku mikir ke sini ya gitu. Gak Adi cuma ini. Jadi ulang sholatnya dari awal. Pertunjukan spektakuler bahkan sangat ajaib akan menggetarkan layar kaca kita. Tak tanggung-tanggung, 4 pesulap kelas dunia yang memiliki trik sangat liar dan sangat aneh akan bertarung menjadi yang terbaik di ajang duel Mahadaya dalam rangka ulang tahun RCTI ke-26. 2 pesulap lokal, sang mentalis Deddy Corbuzier dan Fakir Magic Master Limbat, akan bertarung menghadapi pesulap nyentrik Space Cowboy dan seorang ahli modifikasi tubuh kelas kakap berjuluk The Lizard Man. I do things like pull cars with hooks in my eyes. I can swallow up to 24 swords at the same time. In fact, I even had these magnets inserted into my chest. That's my head. Message to Limbat, he said. Oh my God. Saksikan duel Mahadaya 4 Magician kelas dunia, Senin 24 Agustus pukul 9 malam di layar RCTI. Dan kita duel, kita memaksimalkan kekuatan di Ahmadiyah atau apa, kita juga akan lihat etika yang bermain. 30 menit
pamit sudah, saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 11 hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat siang dan sampai jumpa.